Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berindo TVRI Bengkulu. Untuk sore hari ini kita masih membahas mengenai seni batik khas Bengkulu di Kamis 26 Oktober 2023 tentunya dengan dua orang narasumber kita di studio TVRI Bengkulu. Yang pertama ada Bapak Alkala Zamora dan juga ada Bang Romi Rustam. Kembali kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita. Pemirsa, kita ke Bang Romi dulu nih ya, selaku praktisi seni rupa. Nah, untuk seni batik khas Bengkulu kita udah panjang lebar ya untuk berbicara mengenai seni batik khas Bengkulu ini. Nah, seni membatiknya ini sendiri di mana sih Bang Romi seninya gitu loh, kalau kita bicara mengenai seni sendiri? Aktivitas membatiknya itu bagian dari seni. Aktivitas membatiknya itu mulai dari mencanting, kemudian proses-prosesnya, desainnya, mulai dari proses awal ya, mendesain, kemudian memikirkan konsep, idenya. Makanya tadi saya bilang membatik ini itu sebenarnya pesan kepada semua masyarakat tentang kearifan lokal, kemudian tentang keinginan-keinginan, pesan-pesan kearifan lokal dan sebagainya. Maka generasi sekarang pun kalau mendesain itu harapannya dia punya pesan gitu, message di dalam desainnya itu, tidak hanya sekedar keindahan visual saja. Dan kemudian keunikan dari motif-motif yang untuk batik itu. Kalau secara visual kami di seni rupa itu menyebutnya kecenderungannya kepada dekoratif. Dekoratif. Jadi dia tidak pas kalau misalnya dibuat itu realis gitu. Maka dulu pernah ada kompetisi, tidak saya sebutkan di mana, di kabupaten apa. Ada beberapa peserta yang itu membuat bentuk kecenderungannya realis. Tidak pas karena contohnya realis mungkin apa? Realis itu mirip. Oh, yang mirip. Mirip. Nah, misalnya wajah mirip wajah. Gitu. Dia tidak tepat karena ini adalah jenis-jenis masuk kategori dekoratif. Oke. Baik, berarti kalau yang realis itu yang kayak gambar muka orang kayak gitu ya. Pemandangan alam. Pemandangan alam. Oh, baik. Yang realistis lah ya istilahnya gambarnya ya, yang nyata. Baik. Nah, untuk ngebatik ini sendiri, regenerasinya sudah mulai ada belum menurut Bang Romi sendiri? Banyak sekarang. Sekarang itu posisi generasi muda dalam berbagai kegiatan, baik itu kompetisi, pameran, kemudian pembinaan-pembinaan. Kemudian kita juga ada grup seni rupa juga, pariwisata. Itu sudah terlihat banyak generasi muda yang punya ketertarikan di sini. Nah, itu ketertarikan saja atau sudah mulai mencoba? Sebenarnya mereka sudah pengen mencoba nih, dan sudah ada beberapa aktivitas mencoba. Artinya generasi muda itu mereka ingin lebih lagi. Misalnya di sekolah. Sekolah itu seharusnya memberi ruang ya, ruang dalam artian kesempatan kepada siswa untuk pembinaan lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar menyukai, tapi memang pembinaan yang menghadirkan tenaga-tenaga ahlinya, gitu. Mereka yang suka dengan besure, gitu. Seperti kita kehilangan mata pelajaran lokal nih. Iya. Besure nggak ada lagi. Muatan lokal itu sebenarnya sangat disayangkan. Gimana caranya ke depan harus dipikirkan bersama oleh pemerintah, harus ada. Karena ini salah satu upaya untuk melestarikan. Kalau tidak nanti generasi Pak Mori hilang nih. Termasuk besure-besurenya juga hilang. Gitu. Saya sempat mencicipi yang namanya muatan lokal membatik di waktu SMP ya kan. Dan itu seru sekali ya. Kita beralih ke Pak Alkala Zamora ini. Nah, inspirasi dalam Pak Mori tentunya untuk membuat satu desain batik yang baru ini dari mana sih Pak kalau boleh tahu? Inspirasi itu kalau saya karena di bidang seni juga ya, sama dengan Romi di seni rupa. Inspirasi itu kadang-kadang muncul ya, lagi moodnya. Itu kalau lagi moodnya itu banyak sekali kita buat sketsa tuh macam-macam dulu, sketsa dulu. Nanti kita buat jadinya. Nah, kebetulan kalau untuk besure, kita sebenarnya kita tahu dulu pakem membuat motif
batik gitu ya. Karena Romi bilang tadi memang itu dekoratif. Iya. Tapi kita harus tidak bisa lepas dari unsur-unsur prinsip seni itu sendiri. Misalnya keseimbangan, komposisi, ritme, irama. Terus bagaimana yang menjadi fokus kita membuat motif. Nah, misalnya kita mengambil nuansa. Saya kepengennya begini. Kita nggak miskin ide lah. Objek untuk Bengkulu aja sudah banyak. Saya katakan tadi, salah satu ini, saya sempat menyatukan antara motif tenun ya, Oke. namanya ini motif tenun rejang, tombak Magelung. Tombak namanya. Magelung. Nah, ini bisa dijadikan motif besurek, Oke. dipadukan. Itu ide juga sebenarnya Ya. ya. Nah, seperti ini salah satu juga. Cebung kewet ini motif tenun juga. Ada yang motif Ini tenunnya tenun khas Bengkulu. tenun Bengkulu. Oke. Cebung kewet namanya, motif rejang ya. Nah, salah satu ini juga sebenarnya hanya sebagian saya bawa. Nah, yang saya katakan motif anyaman bambu ini anyaman bambu menjadi motif besurek. Tinggal keberanian kita memadukan unsur-unsur yang ada kearifan lokal itu kita padukan dengan yang penting tidak menghilangkan khas besureknya. Iya. Pakem besureknya. Iya. Bahkan kita melihat lagi jangankan flora ya, flora faunanya. Bahkan kita punya alat senjata. Misalnya senjata kita kalau kita mau padukan bisa. Betul. Misalnya kerambit. Betul. Gitu. Senjata khas Misalnya, Bengkulu dijadikan iya, bisa motif batik ya, Pak. digabungkan. Alat musik tradisional kan sudah ada kan yang menggabungkan dol Iya. gitu kan. Nah, kita ada serunai dan lain bisa dikembangkan. Sebenarnya kita kaya, tinggal kita ingin berbuat. Saya pengennya bagaimana waktu itu kita pernah lomba desain ya, Rom ya. Lomba desain yang diselenggarakan kalau nggak salah waktu itu khusus anak SMP. Karya desainnya bagus-bagus. Makanya saya menginginkan kaula muda ini coba dia merancang, yang penting ada motif besureknya dikit jadilah. Betul. Artinya bisa di kaos misalnya dibuat dalam bentuk ukuran kecil, ada besureknya, perpaduan nggak usah penuh misalnya. Begitu juga menggunakan pola pakaian santai, bagaimana memadukan supaya anak muda senang, nggak tahu rame, ya nggak cukup di kerah aja. Betul, misalnya. betul. Cukup di tangan atau di bahu. Betul. Nuansa motif busureknya muncul gitu kan. Disesuaikan dengan kemauan dari anak muda ya. Iya, Pak? anak muda. Baik, dan juga desain-desain yang Benar, anak muda kekinian lah istilahnya Iya, ya kan. iya. Baik, kita akan berbincang lagi pemirsa dengan narasumber kita, tapi kita jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.